Assalamualaikum. Sengaja Ibu belum buka grupnya supaya nanti kalian bisa lebih fokus ya saat mendengarkan penjelasan dari Ibu. Nanti ketika tanya jawab baru nanti Ibu buka chatnya. Bagaimana tugasnya yang kemarin? Ada kesulitan tidak? Kemarin ke Ibu ada beberapa orang yang menanyakan ya. Ibu katanya sulit yang ini. Ibu ini nggak bisa, nggak apa-apa, sok aja japri, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nggak usah sungkan. Kemudian tadi ada yang bertanya juga ke Ibu, katanya Ibu kalau X itu apa sih yang ada di soal, yang ada di segitiga itu digambar. Nah, X itu sama saja dengan A, B, C, kita sebut dengan variabel. Yang namanya variabel itu nanti bebas, angkanya bisa kita ganti-ganti. Misalkan 2 ditambah 5 sama dengan X. Nah, yang ditanyakan berapa X-nya? 2 tambah 5 berapa? 7. Berarti X-nya sama dengan 7. Hari ini kita akan belajar kegiatan 6.2 menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Nah, saat kita belajar, ya ketika pembelajaran itu bermakna, maka akan lebih mudah kita pelajari. Nah, setiap pelajaran itu harus ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salah kalau misalkan ada yang bilang, matematika mah ngan ngitung-ngitung angka, jang naon ke oge ke anu dipake di warung mah penjumlahan atau pengurangan. Nah, ternyata tidak hanya sekedar itu. Iya, kalau misalkan pekerjaan kalian ya seperti tukang dagang dan sebagainya. Tapi ketika kalian sebagai seorang arsitek dan sebagainya, ternyata matematika ini sangat-sangat bermanfaat. Dari materi yang sudah Ibu kirimkan semalam, kalau misalkan kalian baca-baca, di sana ada beberapa contoh soal yang menunjukkan penggunaan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menghitung jarak kapal, kemudian menghitung jarak pesawat, ya, kemudian penggunaan Pitagoras di dalam diagram Kartesius. Nah, itu kalian pelajari. Nah, sekarang coba sambil dengarkan voice note dari Ibu, kalian lihat gambar di sana ada diagram Kartesius ya, yang vertikal namanya itu, yang vertikal itu Y, kemudian yang horizontal itu X. Di sana ada banyak garis miring, itu namanya hipotenusa. Nah, dari hipotenusa itu kalau kita ambil garis tegak lurus, maka akan membentuk sebuah segitiga siku-siku yang nanti untuk mencari panjangnya itu bisa dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kemudian di gambar selanjutnya di sana disediakan 2 buah titik ya. Yang pertama titik A 3,-4, kemudian titik B -5,3. Berarti X-nya -5, kemudian Y-nya 3, kemudian yang A X-nya 3 dan Y-nya -4. Nah, kalau kalian tarik garis ya, 3 itu 3,-4, 3-nya di positif, kemudian -4-nya di negatif, berarti ke bawah. Kemudian yang -5,3, negatifnya ada di sebelah kiri, ya angka 5, kemudian ke atasnya positif 3, jadi -5,3. Itu kalau kalian tarik garis dari A ke B akan membentuk sebuah garis hipotenusa. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah nanti bagaimana cara membentuk segitiga siku-sikunya. Nah, kalian tarik dari B, titik B itu ke bawah, kemudian dari A ke kiri. Nah, setelah itu jadilah sebuah bangun segitiga siku-siku. Nah, sekarang coba kalian hitung dari titik A itu ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 satuan.
Kemudian dari B ke bawah kalian hitung juga itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 satuan. Berarti setelah kalian tahu kalau garis yang lurusnya 8, kemudian yang tegaknya itu 7, nanti tinggal kalian hitung berapa hipotenusanya. Nah, pakai rumus yang kemarin ya. 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Nanti hasilnya akar dari 113. Nah, sekarang kita akan belajar caranya mengaplikasikan sebuah rumus ke dalam soal cerita. Biasanya kalau soal cerita itu supaya lebih gampang, kalian gambarkan dulu nanti setelah dibaca, kemudian dibayangkan bagaimana soal itu, bagaimana keinginan soal itu. Nah, di sini kita baca dulu. Kalian berada 50 meter sebelah utara dan 20 meter sebelah timur. Berarti utara itu ada di atas, timur itu ada di sana ya. Nah, utara garis X, timur garis Y. Utara garis Y, timur garis X. Nah, di sana coba kalian perhatikan gambarnya. Benteng lawan berada di 80 meter sebelah utara dan 60 meter dari benteng kalian. Sehingga posisi kalian dan benteng lawan kalian dapat disajikan dalam Kartesius seperti berikut. Nah, coba perhatikan gambarnya di sana. Kalian hitung. Nah, Bu, kenapa di sini angkanya loncat-loncat? Tidak apa-apa ya. Asal rasionya atau perbandingannya sama. Tidak usah dari 1, 2, 3, 4, 5. Kebayang kalau misalkan dari 1, kalian buat diagram Kartesius sampai 100 misalkan tidak akan cukup. Maka boleh kelipatannya. Misalkan kelipatan 20, kelipatan 10, kelipatan 30 asal jaraknya sama. Hanya kalau misalkan kalian di rumah punya kertas berpetak atau buku berpetak, lebih baik gunakan itu supaya nanti gampang dalam membuat titik di diagram Kartesius. Biasanya kalau dulu ibu sekolah ya, kan kalau buat garis atau buat diagram itu enak di kertas berpetak, tapi kalau menulis biasa itu enaknya di kertas polos. Nah, kalau ibu dulu saat sekolah, ibu bawa buku berpetaknya, kemudian ketika dibutuhkan seperti diagram Kartesius seperti ini, baru ibu gunting tuh ya kertasnya, ibu gunting, kemudian ibu tempel di buku tulis biasa. Jadi saat menulis biasanya terlihat, kemudian untuk gambarnya gampang, itu dibuat di buku berpetaknya atau di kertas berpetaknya ditempel. Nah, kembali lagi ke soal. Setelah digambarkan, ternyata didapatlah garis lurusnya di sini 1, 2, 3, 4, 40 meter. Ya, ada 4 peta. Kemudian ke atasnya ada 30 meter. Nah, setelah itu bisa dicari panjang hipotenusanya, yaitu 50 dengan rumus Pitagoras. Untuk soal ini, Ibu rasa hampir sama dengan soal-soal sebelumnya. Ya, kalian baca dulu soal ceritanya, kemudian nanti kalian gambarkan dan dicari salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Tentu saja rumusnya dengan rumus Pitagoras. Nah, Ibu lanjutkan ke yang lain ya. Coba perhatikan halaman 20 dan halaman 21 yang barusan Ibu kirimkan. Nah, di bagian ini adalah ternyata teorema Pitagoras juga bisa digunakan untuk mencari diagonal bidang dan diagonal ruang. Atau kalau misalkan kalian lihat isi ruangan, misalkan di sana kan ada balok ya, ada balok, kemudian ada kubus, misalkan.
dari ujung atas sampai ke ujung bawah. Nah, garis miringnya itu disebut dengan diagonal. Untuk contoh 6.7, yang diinginkan soal adalah mencari panjang AG. Kalau misalkan lihat A ke G, kalian buat sebuah garis bantu dengan menggunakan titik-titik ya, atau garis putus-putus, nanti akan membentuk sebuah diagonal ruang. Nah, untuk mencari AG atau diagonal ruang AG, itu pertama-tama kalian harus tahu dulu berapa panjang EG-nya. Ya, EG itu diagonal bidang. Untuk memudahkan kalian dalam menghitung, kalian keluarkan dulu gambarnya. Jadi sebuah persegi atau persegi panjang ya. Di sana EG itu dipakai titik-titik putus atau garis putus-putus merah. Di pinggirnya adalah EH. EH itu 5 ya, 5. Kemudian HG-nya 10. Yang ditanyakan adalah EG-nya. Ini pakai rumus Pitagoras nanti akan ketemu 5 akar 5. Nah, setelah diketahui EG-nya, barulah kita bisa mencari panjang AG. Nah, caranya bagaimana? Sama saja dengan tadi, ya, menggunakan rumus teorema Pitagoras. Yang pertama, kalian keluarkan dulu supaya gampang tadi menghitungnya. AE itu tinggi balok. Tinggi baloknya 6 cm. Ingat ya, kalau misalkan posisinya sama, itu panjangnya sama. Walaupun di sana yang diketahuinya BF, ya, 6 cm, tapi tetap AE juga sama. CG sama, DH sama, 6 cm. Nah, atau 6 satuan luas. Nah, setelah diketahui AE-nya berapa, EG-nya yang tadi sudah kalian hitung, itu kalian masukkan ke dalam perhitungan 5 akar 5. Dan yang ditanyakan adalah AG-nya. Kalian pakai rumus Pitagoras yang tadi, ketemulah 12,69. Intinya, untuk pembelajaran ini sebenarnya mudah ya. Rumus yang dipakai itu hanya satu. Tinggal bagaimana kalian bisa membaca soal, terutama soal cerita. Kalian harus tahu apa yang diinginkan oleh si pembuat soal.